Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elsa Octavia, Nadila M, Inti Susilawati, Alvinda Nurhayati, dan Sri Sulastri, kami akan memaparkan dan menjelaskan terkait asuransi syariah yang merupakan lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, teman-teman, adapun pengertian dari asuransi syariah yaitu di mana asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada prinsip saling tolong-menolong atau tabaruk dan pengelolaan risiko secara bersama-sama. Nah, asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional karena menghindari unsur-unsur yang tidak diizinkan dalam Islam seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian dan masyar atau perjudian. Nah, saya di sini Nadila M dengan NIM 2023 0501 03 akan menjelaskan terkait prinsip asuransi syariah. Nah, yang pertama teman-teman ada namanya tabaro atau donasi, di mana setiap peserta asuransi syariah menyumbangkan sebagian kontribusi mereka ke dana tabaro untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Nah, selanjutnya yang kedua ada ta'awun, di mana kerjasama. Nah, prinsip dasar dari asuransi syariah adalah kerjasama dan saling membantu di antara para peserta. Yang ketiga ada risk sharing atau berbagi risiko. Berbeda dengan asuransi konvensional yang didasarkan pada risk transfer atau pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan asuransi. Nah, asuransi syariah ini menggunakan konsep berbagi risiko di mana risiko dibagi di antara semua peserta. Dan yang terakhir ada kepatuhan syariah. Semua operasi dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti tidak ada unsur riba, maisir, ataupun gharar. Kenalkan, nama saya Ningsih Susilawati dengan NIM 20230501030019. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pada bagian struktur dan mekanisme asuransi syariah. Nah, yang pertama itu ada kontribusi atau premi. Jadi para peserta menyetor kontribusi yang akan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Kontribusi ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu satu bagian digunakan untuk dana tabarruk dan satu bagian untuk investasi yang sesuai dengan syariah. Yang kedua itu ada dana tabarruk, yang dimana dana yang dikumpulkan dari kontribusi peserta digunakan untuk membayar klaim kepada peserta yang mengalami musibah. Nah, dana ini tuh dimiliki secara kolektif dan oleh semua peserta. Yang ketiga ada pengelolaan dana, yaitu operator takaful, yang dimana perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana yang bertanggung jawab untuk mengelola dana tabarruk dan investasi. Perusahaan ini tuh memperoleh pendapatan dari biaya pengelolaan atau fee yang telah disepakati. Terus yang terakhir ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi sebuah dewan yang terdiri dari ulama dan ahli syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua operasi dan investasi perusahaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkenalkan, nama saya Elsa Octavia dengan NIM 20230501030015. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model asuransi syariah, di mana ada 3 model utama. Yang pertama adalah model mudharabah. Nah, model mudharabah ini adalah di mana akad mudharabah peserta bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan perusahaan asuransi sebagai mudharib atau pengelola dana. Dana kontribusi peserta akan diinvestasikan dan keuntungan investasi dibagi sesuai nisbah atau proporsi yang telah disepakati. Lalu yang kedua ada model wakalah. Nah, model wakalah ini di mana peserta atau pemegang polis akan memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kontribusi mereka. Perusahaan akan bertindak sebagai wakil atau agen dan menerima imbalan berupa ujrah atau fee yang telah disepakati di awal. Dan yang terakhir adalah model hybrid. Model hybrid ini adalah gabungan antara model wakalah dan mudharabah. Biasanya dana kontribusi peserta akan dipisah sebagai dikelola dengan akad wakalah untuk dana tabarruk atau perlindungan resiko. Sebagian lagi dengan akad mudharabah untuk investasi.
Baik, perkenalkan nama saya Alvinda Nurhayati dengan NIM 20230501030001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat asuransi syariah. Yang pertama ada kepastian syariah. Asuransi syariah memastikan bahwa semua operasi dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan ketenangan bagi peserta yang ingin menjalankan kewajiban agama mereka. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Dengan konsep berbagi risiko dan dana tabarruk, asuransi syariah dianggap lebih adil dan transparan. Semua peserta berkontribusi untuk saling membantu dan manfaat dari dana tabarruk dibagikan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga atau yang terakhir ada investasi yang etis. Dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah diinvestasikan dalam instrumen yang halal dan etis, menghindari sektor-sektor yang dilarang oleh syariah. Saya Sri Sulastri dengan NIM 20230101030010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan asuransi syariah. Yang pertama itu edukasi dan kesadaran, yaitu salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep dan manfaat asuransi syariah. Yang kedua yaitu regulasi dan pengawasan. Perlu regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengembangan produk adalah inovasi dalam pengembangan produk asuransi syariah yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen masyarakat.